putri dari seorang alim yang Talib. Islam ya iyalah tuh. Perjuangannya di negeri Mesir ini. Ya Setiap Islam. pintu masuk, kita akan melihat ayat Al-Quran Jauh banget bertulis ini. rapi di setiap bagian atasnya, dengan kubah kecil separuh yang membentuk seperti mihrab. Ukiran-ukirannya bergaya mangrove. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan mengalami beberapa kali renovasi dari abad ke-17, 18, dan 19. Ih Di bacot sekitar dinding pisan. masjid Terus juga diblokan. terdapat jendela-jendela kecil yang tertutupi oleh ukiran-ukiran kayu yang Aku sendirian ya, sebagai nggak tahu. ventilasi udara. Di dinding masjid juga dihiasi oleh ukiran kayu berwarna Halus banget kayaknya. yang dililit oleh Iya, iya. daun dan bunga. Digip dulu atau biar gak lemes. Di pinggir jendela itu juga terdapat tiang-tiang kecil yang memperkokoh bentuk jendela. Belum. Sebenarnya udah gak sabar nih mau masuk dalam masjid, mau ziarah lagi. Secara 10 tahun yang lalu lah udah lewat. Kalau kata orang Mesir, min zaman, khalas al-fat, udah lewat, 10 years ago. Sebelum kita nanti ziarah ke dalam, kita lihat ornamen dan arsitekturnya yang sangat khas dari bangunan ini adalah bangunan yang memang dibangun sudah masuk ke era modern. Jadi kalau kita Mau perhatikan jadi dari ani-ani. beberapa bebatuan ini berasal dari batu bata. Nah, ciri khas masjid di Timur Tengah semuanya rata-rata dengan bentuk yang sama. Nah, yang unik sebenarnya Yuk nonton bari Masjid dulu. Sayyidah Zainab ini memiliki 10 pintu Bayar tuh untuk bari setiap jamaah yang memedenan. ingin sholat bersama di sini. Namun sayang, dari 10 pintu itu dibukanya hanya hari Jumat. Tapi kalau hari-hari biasa itu yang dibuka satu pintu untuk laki-laki, satu pintu untuk perempuan. Nah, belum lagi di sini ada kubah. Di Mesir, sebagaimana yang saya perhatikan, ketika ada menara, itu ujung menaranya kan kalau di Indonesia cuma ada bulan sabit, kemudian ada bintang. Tapi kalau di Mesir ini, di ujung menara itu ada semacam lingkaran. Nah, lingkaran ini tidak memiliki filosofi apapun, yang pasti ini adalah Buka tuh tradisi paus dan ciri khas langsung dari nih. masjid-masjid yang ada di Kagok Mesir. hiji-hiji. Masih banyak lagi nih nilai sejarah lainnya. Kita Orang masuk aja ya, biar nggak penasaran. agak pemalu ya. Enggak sih, selebihnya suka malu-maluin kayak kamu. Zaid ya. Tamam, abi. Umur nggak akan disebut takut kena PL. Saya merasakan kesejukan dan kedamaian. Lantai masjid dialasi oleh sajadah-sajadah berwarna hijau. Di dalam masjid ini terdapat sekitar 40 pilar yang terbuat dari batu granit. Atap masjid dihiasi oleh ornamen-ornamen cantik yang membentuk hiasan bunga dengan warna-warna biru dan emas. Mau komandoi gede risiko dek sare atuh. Masjid dibuat Isukan gara sare isukan sekolah. Sayyidah Zainab, betul makamnya ada di Mesir. Tapi sejarah belum pernah mengetahui Sin, beliau hidup di Mesir atau Sin tidak. nggak mampir dulu Sin. Inilah satu hal yang memang jadi pelajaran untuk kita semua. Nggak pendiam, emang bingung aja mau ngomong apaan. Meninggal di tempat Nggak dia boleh. lahir. Karena Allah Maha menentukan di mana seseorang itu akan dijemput ajalnya. Yang gip gak ada, jadi bingung mau ngomong apaan. Sayyidah Zainab, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong Sunda tuh, Har, emang tadi ngomong naon? Tadi ngomong Sunda. Penjagaan di masjid Emang ini tadi ngomong naon? Bahasa alien. sehingga saya dan para kru harus berhati-hati dalam mengambil gambar di makam ini. Hari ini peziarah yang datang cukup banyak. Ada yang membaca Al-Quran atau sekedar mendoakan kepada almarhumah Sayyidah Zainab. Makam dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Kolbek emang menang naon kek. bertahtakan perak, dihiasi dengan bunga-bunga yang tercium harum jika kita mendekati. Berhubung pengamanan di dalam masjid sangat ketat,
menang bonteng. Walaupun tidak secara fisik, tapi kan ziarah secara hati. Nanti doanya. Terus tadi, aduh, very sorry. Aisyah ngelebok naon bieu Mohon maaf. sungut teh Bukannya kenapa-napa. ngetik Jadi teh. tadi pas mau kita masuk, itu ternyata nggak boleh ada syuting di dalam. Terus nggak boleh pakai audio. Kalau Najis dipaksa pisan. repot juga kan. Ya goreng banget, goreng sungut sih ama anjing. Nyari lampu nih. Udah molor teh teu sih banget jadi gitu tah. Ada apa saja di dalam, tapi memang situasinya tidak dimungkinkan. Yang penting kan kita tahu ya kan, cara gambaran tubuhnya gimana, seperti itulah. Bapak-bapak hama pisan aing mah. Ting bawa musang birahi meureun anu kitu teh. Saya bikin jarak, saya pegang kursinya, saya kirim suratul Fatihah. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan dengan keberkahan seorang Sayyidah Zainab, dengan kesolehannya, itu bisa jadi sesuatu yang Lu yang dari tadi ngomong kagak ngerti kali. adil kita. Tapi bang kalau ngomongin Persija ngerti nggak? Ih, jangan nyepam. Jangan nyepam, fisikku aku di blok ya. Sayyidah Zainab tidak akan pernah lepas dari kisah keseharian Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah bahwa ternyata nama Sayyidah Zainab itu yang memberikan bukan ayah beliau, Ali bin Abi Thalib, atau bukan ibundanya, Fatimah Zahra, bahkan bukan kakeknya Rasulullah SAW. Nih yang dahsyat, bahwa ternyata yang memberikan nama Sayyidah Zainab itu adalah Oh MBG, malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril yang kasih nama. MBG naon? Maka Sayyidah Zainab ditulis namanya dengan tinta emas oleh semua ahli sejarah Muslim. Kenapa? Karena beliau di dalam setiap Mai bool hideung gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memiliki peran penting di dalam mensukseskan Orang Belanda pasti Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan. ketika ada Tapi bogoh ke anjeun artinya ini satu keistimewaan yang cukup dahsyat. muka kamu kusut banget kayak masa depan. Ziarah di depan makam beliau. Tapi Itu jangan khawatir, artinya. dengan menyaksikan program ini, insya Allah hati kita juga hadir di depan makam Sayyidah Zainab. Inilah suasana di sekitar Masjid Sayyidah Zainab. Assalamualaikum. Jadi banyak orang pada kumpul di sini, pada ngobrol. Ismail, Apa-apa. Ani? Oh namanya. Enggak, itu tadi ada kucing bertelur. Ini pada kumpul-kumpul keluarga, pada makan-makan karena sebentar lagi masyarakat di sekitar sini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi sambil mereka menunggu, sambil nyantai. Ini nih yang unik. LT. Makanan khas Mesir itu ada full. Seperti apa sih bentuknya? Ya nggak penasaran, kita beli aja deh. Tapi doyan apa enggak ya? Kalau saya tuh sempet doyan, tapi kalau udah 10 tahun nggak makan full, nggak tahu bisa doyan apa enggak. Kita beli aja deh. Assalamualaikum. Zekian. Jatuh cinta. Sama? Niatnya? Zekian. Zekian gini. Billah ah. Ya Allah ya syahad. Balas? Ih, kalau banu kieu. Guys. Oh, saya Males pikir tadi pisan. saya tanya kamu berapa? Batu di mau. Dia bilang balas. Batu. Balas yani gratis, free. Coba lihat, orang Mesir banyak bahasanya. Harus bangun tidur. Gue belum tidur. Selalu ditanda Yumi. Belum tidur ini dari tadi. Allah yaftah alaik. Ya, ini tamam. Yuk nih, kita makan. Coba. Tapi doyan apa enggak deh? Ayo makan sini. Saya sih. Ih, kok gini? Nulis. Nulis. Ini ada tempat makannya khusus. Salam. Oh, ternyata ini bukan full. Dari semua. Dari semua. Saya sebenarnya belum pernah makan ini. Saya kirain full. Tadi
suara TV dulu. Ya, keberkahan habis ziarah terus makan roti dapat lupa namanya semua. Soalnya jajan dulu katanya dan pulang makan. Namanya kayak itu. Iya kayaknya kayak gitu. Lumayan aneh. Akhirnya kemarin. Emang benar bang, temen lu udah pinter itu. Ini saya kasih kameramen juga. Udah benar itu. Mau ya? Mau ya? Harus nyobain nih. Saya kasih. Ya udah, kameramen mau makan dulu. Ya? Dulu. Ayo, ucap ke laut. Sekarang main. Sayyidah Zainab adalah cucu kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita soleha yang patut kita contoh sikap dan perilakunya. Semoga dengan mengunjungi makam beliau kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau berikan kepada agama Islam. Legenda merupakan bagian dari suatu cerita yang berupa kisah berlatar di masa lampau yang mengandung kisah mengenai alam semesta beserta isinya. Kisahnya selalu menarik untuk diikuti, meski kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Ini lo baru gitu. Namun, tak sedikit orang yang mempercayainya. Pada episode kali ini, berbagai kisah, legenda akan dibahas dan dikupas secara tuntas hanya di Legenda Sang Penunggu. Taman Nasional Kerinci Sebelat yang berada di sebelah barat dari Pulau Sumatera memiliki luas area hampir 1,4 juta hektar. Cakupan dari Taman Nasional yaitu dari Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu hingga Sumatera Selatan. Untuk anjay. Keragaman topografi dan ekosistem menjadikan Taman Nasional ini memiliki bentang alam yang unik dan indah. Daerah berupa hutan hujan tropis, hutan dataran rendah, dan lahan basah menyimpan keanekaragaman yang tinggi. Juga menyediakan sumber air untuk masyarakat sekitar. Terdapat setidaknya 4.000 jenis tumbuhan dan 300 jenis anggrek. Bunga terbesar yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia hassalti, sedangkan bunga tertinggi di dunia yaitu Amorphophallus titanium. Apalagi kalau di GIF aku lebih salting. Kantong semar dapat ditemui di kawasan ini. Untuk So, fauna atau GIF terdapat dulu lebih atau dari biar gak ngantuk. 371 jenis burung, 85 jenis mamalia, 7 jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilia. Taman nasional ini juga terdiri dari mata air panas, sungai-sungai beraliran deras, gua-gua, air terjun, dan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara, Danau Gunung Tujuh. Diterimanya warisan hutan hujan tropis Sumatera ke daftar situs warisan dunia oleh UNESCO, membuat Taman Nasional Kerinci Sebelat juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain itu, Taman Nasional ini masuk sebagai Taman Warisan ASEAN sejak 18 Desember 2003. Selain terkenal dengan bentang alamnya yang sungguh indah, Taman Nasional Kerinci Sebelat juga kaya akan kisah misteri yang hingga kini masih hangat diperbincangkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Gunung Ayam, salah satu gunung Enggak, yang ini teh terletak di ngantuk, kaki Gunung Kerinci. Rada ngantuk. Konon katanya gunung ini memiliki Sedikit. misteri yang sangat kental yang berkaitan dengan Gunung Kerinci.
Kabarnya di hamparan luas gunung tersebut terdapat telur yang berserakan. Namun tak satupun orang yang akan berani mengambilnya. Kasih yang Telur lucu tersebut gerak sudah dikeramatkan biar oleh warga setempat. ada ini ya. Jika tetap nekat mengambilnya, maka akan berakibat fatal. Kuter ada ini ya. Konon Gabut. katanya apabila orang mengambil telur tersebut, maka ia akan hilang arah dan akan terus berputar-putar dan tak akan menemukan jalan pulang. Rumus bingit. Menurut penuturan warga setempat, kisah aneh yang pernah terjadi di daerah tersebut diantaranya tentang sekelompok pekerja pemetik teh yang hilang. Anggota kelompok tersebut kurang lebih 20 orang yang hingga saat ini tak kunjung ditemukan. Menurut warga setempat, semenjak hilangnya ke-20 orang pemetik teh tersebut, setiap jam 10 pagi di gunung tersebut akan terdengar suara peluit panggilan untuk menimbang hasil Terus petikan kayak teh. ikan. Sialan. Padahal di Gunung Ayam sangat jauh jaraknya dari perkebunan. Tak ada yang mengetahui dari mana asal suara peluit itu. Para warga sudah mencoba mencari sumber suara tersebut, namun tak membuahkan hasil. Dipercayai bahwa itu adalah suara dari alam lain, di mana orang-orang yang tidak dapat pulang berkumpul. Tak berhenti sampai di situ, Gunung Kerinci juga menyimpan legenda naga raksasa. Dikisahkan pada zaman dahulu di kaki Gunung Kerinci hiduplah dua saudara kembar yatim piatu, Kalupat dan Kalungga. Konon mereka memiliki pusaka Orang buah Bandung, delima orang dan Bandung. batu putih peninggalan orang tuanya. Suatu hari Kalungga pergi berburu seorang diri. Bisa kuat. Dalam perburuannya itu, ia menemukan Itu. sebutir telur raksasa. Telur itu kemudian dibawanya pulang, sekaligus ingin diperlihatkan kepada sang adik Kalupa. Bacot dek, bacot dek. Kalungga berubah pikiran. Dulu mending Kalungga tidur dek. memutuskan untuk memakan Besok sekolah, telur dek. itu sendirian. Setelah menyantap telur raksasa, Kalungga merasa sangat kehausan. Tapi anehnya, rasa dahaga Kalungga tidak pernah hilang, meski ia telah mengeringkan air sungai yang mengalir di kaki Gunung Kerinci. Parah Dalam waktu makan. bersamaan, tubuh Kalungga lambat laun berubah wujud. Tubuhnya memanjang dan memiliki sisik-sisik emas yang sangat besar. Lama-kelamaan, Kalungga berubah menjadi seekor naga raksasa dengan batu mustika merah delima di kepalanya. Perubahan tersebut membuat Kalungga Jelema sekieu menjadi gedena naga disangka raksasa marmot. yang sakti. Bahkan konon katanya hanya dengan sekali putaran tubuhnya, lembah Aya Gunung ih. Kerinci menjadi sebuah danau yang kini dikenal dengan sebutan Danau Bento. Adaan meren. Ternyata tadi nggak ada suaraan. Telah berubah, ia pun merasa kesepian, sehingga meminta naga Kalungga mengantarkan ke perkampungan Makanya aku udah make mic. di sebelah timur matahari terbit, agar ia dapat hidup berdampingan dengan penduduk lain di sana. Sang naga pun meniupkan udara dari mulutnya dengan hanya sekali tiup. Terbentuklah sebuah sungai yang membentang, dan kini sungai itu dinamakan Muara Angin atau Sungai Batang Merangin. Kemudian air sungai tersebut menyusut saat naga Kalungga berjalan ke timur, seperti permintaan Kalupat. Konon bekas aliran sungai itu menjadi Danau Kerinci. Sesampainya di perkampungan yang dituju, Kalupat duduk di atas kepala naga Kalungga, dan karena itulah penduduk menobatkan Kalupat sebagai raja bergelar Sang Hyang Jaya Naga. Kisah misteri pohon bolong menjadi salah satu kisah magis yang sering diperbincangkan oleh para pendaki Gunung Kerinci. Keberadaan pohon bolong berdiameter besar itu berada di sisi kanan jalur pendakian, atau tepatnya di antara jalur pos 3 menuju shelter 1. Aduh. Jalur yang di pohon bolong tersebut memiliki banyak Gak sosok tahu. penunggu. Salah satunya sosok yang sering menampakkan diri Kayaknya. adalah sosok nenek tua serta genderuwo. Kedua sosok ini tak jarang